Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslow. Kali ini gua sendiri lagi nih sob. Gak ada orang di samping gua. Kali ini gua mau menceritakan pengalaman mistis yang dialami sama Izudin waktu dia solo hiking mendaki Gunung Arjuno, Jawa Timur. Waktu itu gue pernah sempat nge-tag sama dia waktu gue turun dari Gunung Butak. Tapi entah kenapa filenya saat di rumah itu korup dan nggak bisa dibuka. Dan gue berkesempatan diizinin sama Bang Izudin untuk membawakan ceritanya sob. Cerita ini cukup barbar ya, karena dia mendaki seorang diri. Bukan berarti dia jomblo. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Gunung Arjuno 2017. Bang Izudin mendaki Gunung Arjuno seorang diri karena dia sudah mulai jenuh dengan rutinitas sebagai karyawan. Waktu dia mendaki itu di hari biasa, bisa dibilang weekday, dan saat itu pendakian cukup sepi. Singkat cerita, sampailah dia di base camp Arjuno Via Tretes. Saat dia sampai di base camp, tiba-tiba ada bapak-bapak yang menghampirinya dan bertanya ke Izudin, "Mas, kok daki sendirian? Teman-temannya pada kemana?" Izudin pun menjawab, "Iya pak, teman aku pada kerja semua, jadi aku mendaki seorang diri." "Loh, kan ini hari biasa, pendakian tuh lagi sepi-sepinya mas. Mas yakin mau mendaki sendiri?" "Iya pak, insya Allah saya bisa mendaki sendiri." Lalu bapak itu menyarankan Izudin mendaki menggunakan tongkat atau trekking pole agar dia mempunyai teman, setidaknya teman untuk berpegangan. Saat registrasi, Izudin mengecek daftar pengunjung atau daftar pendaki yang mendaki di hari itu. Ternyata pendaki di hari itu nggak ada dan dia benar-benar seorang diri. Saat Izudin melakukan registrasi, lagi-lagi petugas dari penjaga Gunung Arjuno menanyakan kepada Izudin, "Mas yakin mendaki seorang diri? Sekarang udah jam 3 sore loh, dan nanti mas bakal kena malam." Dengan santainya Izudin menjawab, "Insya Allah pak, saya bisa mendaki sendiri." Setelah melakukan registrasi, Izudin bergegas bersiap-siap untuk memulai pendakian. Jam 4 sore, Izudin mulai melakukan pendakian. Saat itu, Izudin mulai resah karena dengan pertanyaan bapak-bapak yang ada di base camp tadi. Tapi dengan keyakinannya, dia mulai membiasakan diri seorang diri. Mungkin dia jomblo sob. Jam setengah 5, Izudin bergegas menuju pos 1. Harapan dia, warung yang ada di pos 1 itu buka. Sampainya di pos 1, ternyata warung yang biasanya buka ternyata tutup. Dan Izudin mulai merasa kesepian. Jam 5 sore, Izudin memutuskan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Saat perjalanan menuju pos 2, Izudin melihat di sisi kiri dan sisi kanan ada pohon salak dan pohon pisang. Menurut warga sekitar, pohon itu cukup angker. Tapi Izudin dengan tenangnya, dia melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan, ada sosok anak kecil keluar dari pohon salak menggunakan celana pendek. Izudin tercengang melihat anak kecil itu. Dengan rasa santai, Izudin menyapa anak kecil itu. Namun anak kecil itu enggak menyapa balik dia. Dengan rasa was-was, Izudin melanjutkan perjalanan. Namun anak kecil itu tetap menatap ke Izudin. Saat Izudin menghampiri anak kecil itu, anak kecil itu berlari lagi masuk menuju pohon salak. Dan Izudin mulai kebingungan. Kok jam segini ada anak kecil di hutan, sedangkan posisi udah hampir gelap. Izudin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan bertanya-tanya, Izudin memikirkan, tadi kok anak kecil di hutan sendirian dan pakaiannya itu nggak kotor, sedangkan dia baru keluar dari semak-semak pohon.
Saat itu Izudin sudah mulai merasakan keganjilan yang ada di pohon itu. Dengan rasa gelisah, dia melanjutkan perjalanan menuju pos 2, yaitu pos kop-kopan. Saat berjalan menuju pos 2, dia melihat ada bayangan hitam di depannya. Dengan menundukkan kepala, Izudin terus melanjutkan perjalanan. Dengan rasa khawatir, dia tetap melanjutkan perjalanan. Namun bayangan itu nggak kunjung hilang. Dengan langkah yang sedikit cepat, dia mulai berjalan dan tidak menghiraukan bayangan besar itu. Saat asik berjalan, lagi-lagi dia mendengar ada suara orang berdehem. Kurang lebih seperti ini, sob. Serontak dia sedikit kaget karena di sisi kiri dan sisi kanan itu nggak ada pendaki sama sekali. Tapi dia mencoba untuk tenang. Lagi-lagi suara itu berbunyi di kuping kirinya si Izudin. Lalu Izudin memutuskan untuk menggunakan headset atau mendengarkan musik. Namun suara itu tetap menemani perjalanan dia. Dengan kaki 1000 langkah, dia berjalan sedikit cepat. Jam 9 malam akhirnya dia sampai di pos 2, yaitu pos kop-kopan. Sampai di pos kop-kopan, Izudin memutuskan untuk istirahat. Lagi-lagi di sana nggak ada pendaki atau warung yang buka. Dengan santainya, Izudin memutuskan untuk istirahat. Di hari kedua, saat pagi jam 6, dia terbangun dari tidurnya. Dan dia memutuskan untuk masak pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Jam 8 pagi, Izudin mulai bergerak menuju pos 3, yaitu pos pondokan. Perjalanan menuju pos 3, Izudin melihat di sisi kiri dan sisi kanan banyak pohon-pohon tinggi dan besar yang menemaninya. Dan dia sangat menikmati kesendiriannya. Karena waktu dia mendaki Gunung Arjuna itu, sob, dia benar-benar menikmati perjalanannya. Namun lagi-lagi dia benar-benar seorang diri. Waktu dia berjalan, ada belokan ke kanan. Saat dia melintasi ke kanan, lagi-lagi ada anak kecil tadi yang di bawah itu, yang waktu kemarin dia nge-trek malam, ada dia lagi di samping pohon itu. Izudin bertanya, kok anak kecil yang semalam masih ada di sini? Dengan rasa gelisah, Izudin bertanya ke anak kecil itu. Namun lagi-lagi anak kecil itu berjalan menuju semak-semak pohon lalu menghilang. Dengan bertanya-tanya, kok anak kecil dengan sendirian main di hutan? Bisa dibilang gak masuk akal juga sih. Dan kenapa anak kecil itu masuk ke semak-semak pohon lalu menghilang? Dan dengan mukanya yang pucat, namun berpakaian yang masih bersih. Sedangkan kalau di hutan ya, sob, kita masuk ke dalam hutan aja itu pasti kotor. Dan ini bersih banget dengan anak kecil yang posisinya masih pucat. Singkat cerita, jam 2 siang, Izudin mulai kelelahan nih, sob. Dan dia memutuskan untuk istirahat di pinggir jalan. Nah, Gunung Arjuna Pietretes ini, sob nih, dia itu jalurnya bisa dilalui hardtop atau mobil jeep. Karena di sana ada para penambang belerang yang menambang di Gunung Welirang. Jam 2 siang, Izudin memutuskan untuk istirahat di pinggir jalan pendakian. Dia terlelap cukup lama, bisa dibilang 1 jam. Saat dia terbangun, ternyata udah jam 3 sore. Di situ kabut sudah mulai turun dan dingin pun sudah mulai menusuk tulangnya. Dia melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan ternyata dari tempat dia tidur menuju pos 3 itu hanya 10 menit. Dengan rasa bahagia, akhirnya dia sampai di pos 3. Pos 3 itu pos pondokan, dan di sana banyak pondok-pondokan tempat istirahat para penambang belerang. Sesampainya di pos 3, lagi-lagi Izudin gak menemukan orang atau pendaki. Dengan rasa sepinya, dia menikmati pemandangan yang ada di pos 3. Awalnya dia memutuskan untuk istirahat di pos 3, tapi hatinya dia itu gak mengajak untuk istirahat di pos 3. Akhirnya dia memutuskan untuk lanjut perjalanan menuju Lembah Kidang. Sesampainya di Lembah Kidang, ada 2 tenda yang berdiri di sana. Dengan rasa bahagia, Izudin menghampiri tenda itu. Ternyata
para pendaki yang ada di tenda itu sedang istirahat. Dia sempat memanggil teriak-teriak dengan kata, "Mas, ada orangnya gak? Mas." Ternyata orang itu sedang tidur. Akhirnya dia memutuskan untuk buka tenda di samping tenda itu. Setelah sholat maghrib, dia mendengar pendaki yang di sebelah tendanya sedang berbicara. Akhirnya Izzuddin memutuskan untuk menghampiri tenda sebelah. Lalu sempat berbincang-bincang dan bertanya-tanya, tinggal di mana, berapa orang. Dengan santainya Izzuddin menjawab, sendirian. Di sana dia bercengkrama dengan hangat dan sempat bertanya beberapa brand yang dipakai oleh pendaki itu. Jam 8 malam, stok air untuk mereka minum ternyata sudah habis. Lalu Izzuddin dan pendaki ini memutuskan untuk mengambil air di mata air. Mereka bertiga menuju mata air. Saat perjalanan, seketika ada bayangan besar setinggi pohon sedang mengawasi mereka bertiga. Lalu Izzuddin mulai gelisah karena bayangan itu perlahan menghampirinya dan seolah-olah ingin mencekam Izzuddin. Dengan langkah kaki 1000, Izzuddin mulai gemeter lalu berjalan cepat menuju mata air. Saat di mata air, dia mengambil air dengan cepat dan bergegas berlari ke tenda. Saat di tenda, dia sempat bercerita ke teman-teman tenda sebelah. Melihat sosok bayangan itu, dengan santai, rombongan itu menjawab, "Ya sudah mas, biarkan saja, yuk kita istirahat." Akhirnya mereka semua istirahat untuk persiapan summit atau besok menuju puncak Gunung Arjuna. Jam 3 malam, Izzuddin mulai terbangun dari tidurnya. Dia berinisiatif untuk membangunkan pendaki yang ada di sebelah untuk summit atau menuju puncak Arjuna. Saat dia membangunkan, ternyata pendaki itu susah banget dibangunin sob. Bisa dibilang kebluk tidurnya. Akhirnya Izzuddin gak berhasil bangunin mereka dan Izzuddin memutuskan untuk menuju puncak Arjuna seorang diri. Jam 4:30, Izzuddin mulai bergegas menuju Gunung Arjuna. Saat melewati alas Lali Jiwo, di situ dia mulai merasa ketenangan yang benar-benar tenang. Karena alas Lali Jiwo itu tempat yang cukup segar dan cukup membuat tenang. Karena di sisi kiri dan di sisi kanan itu terdapat lapangan yang cukup luas dan ditempani rumput-rumput yang sangat hijau. Walaupun itu masih sedikit gelap. Setelah puas berada di alas Lali Jiwo, dia melanjutkan perjalanan menuju puncak. Jam 7 pagi, Izzuddin melihat ada 11 pendaki yang sedang berjalan. Izzuddin sempat bertanya, "Mas, kok summit udah sampai sini? Sampean jam berapa jalan?" Dengan muka pucat, 11 pendaki itu gak menyapa balik Izzuddin. Seolah-olah pendaki itu sedang marah dengan Izzuddin. Mukanya itu cukup pucat dan mukanya itu cukup lelah. Lalu Izzuddin bertanya, "Kok mereka gak jawab sapaan saya?" Dan mereka melanjutkan perjalanan menuju atas. Dan ke-11 orang itu melanjutkan perjalanan menuju puncak. Izzuddin sempat terheran, kok mereka sombong banget. Semalam di tenda kita ngobrol baik-baik aja. Jadi ke-11 pendaki ini itu orang yang tadi di bawah tenda, yang di samping tendanya Izzuddin. Ternyata dia udah naik duluan sob. Saat perjalanan, Izzuddin mulai menyusul ke-11 pendaki itu. Tapi lagi-lagi pendaki itu gak sedikit pun nyapa ke Izzuddin, seolah-olah cuek dengan muka pucat dan rasa lelahnya mereka. Lalu dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Arjuna seorang diri. Saat nengok ke belakang, ternyata 11 pendaki itu sedang tidur. Seolah-olah, kok gue baru jalan tiba-tiba kok mereka pada tidur di pinggir jalan. Tanpa curiga, Izzuddin terus melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuna. Jam 11 siang, sampailah dia di puncak Gunung Arjuna. Dia sempat foto-foto dan menikmati keindahan alam Gunung Arjuna dengan ditemani view Gunung Welirang dan kembar 1, kembar 2. Jam 12 siang, Izzuddin memutuskan untuk turun kembali ke tenda, yaitu Lembah Gidang. Saat turun, Izzuddin gak ketemu lagi nih sob, 11 pendaki yang tadi sempat bertemu dia.
Sepanjang perjalanan, Izzuddin terus mencari ke-11 pendaki itu. Tapi ternyata dia nggak bertemu dengan pendaki itu. Jam 2 siang, tibalah dia di tenda. Sampainya di tenda, dia langsung bergegas menuju tenda yang ada di sebelahnya dia. "Mas, kok tadi di jalan nggak negor aku, mas? Sampean turun lagi ya dari puncak?" Dengan terheran, 11 pendaki itu menjawab pertanyaan Izzuddin. "Enggak kok mas, aku dari semalam di sini aja. Kami bersebelas nggak jadi muncak karena ada salah satu rombongan kami yang sedang sakit." Dengan terheran, Izzuddin bertanya, "Tadi yang aku lihat di atas siapa mas?" "Itu sampean." Aku tegur, "Kok sampean nggak tegur balik?" Dan muka sampean itu benar-benar pucat. Dengan lantang, 11 pendaki itu mulai menegaskan Izzuddin, "Mas, serius, kami itu nggak muncak. Kami di sini. Kami dari semalam masak-masak sampai sekarang." Dengan terheran, Izzuddin mulai merasakan keganjilan. "Tadi bener loh mas, aku ngeliat emas dengan pakaian yang sama, dengan menggunakan tas yang sama." Lalu Izzuddin mulai menegaskan ke 11 pendaki itu, "Coba mas, sampean ingat lagi, tadi sampean menuju puncak gak?" Dengan rasa kebingungan, semua bertanya, "Enggak mas, kami berada di sini kok." Lalu, tadi siapa 11 orang yang ada di puncak? Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka tenda di sore hari. Dan mereka berjalan menuju turun dengan bersama. Saat mereka turun, awalnya mereka jalan bareng. Tiba-tiba 11 pendaki tadi mulai menghilang dari belakang. Izzuddin sempat menunggu ke 11 pendaki itu. Ternyata 11 pendaki yang tadi di tenda jalan turun itu perlahan menghilang. Dengan rasa curiga, Izzuddin bertanya-tanya, "Kok 11 pendaki tadi mana? Saya tunggu kok nggak turun-turun." Lalu Izzuddin mulai merasakan ada keganjilan pada waktu itu. Dia memutuskan untuk turun seorang diri. Saat sampai di base camp, Izzuddin bergegas bertanya ke petugas Gunung Arjuna, "Pak, hari yang sama ada pendaki gak 11 orang yang naik dengan saya?" Lalu petugas itu menjawab, "Di hari ini hanya emas yang naik, gak ada pendaki lain. Terakhir waktu itu pendaki 4 hari yang lalu mendaki." Dengan terheran, Izzuddin menjawab, "Tadi saya ketemu 11 pendaki pak di atas dan saya buka tenda di samping mereka. Ternyata pada waktu itu gak ada pendaki yang naik. Lalu ke-11 orang itu siapa?" Oke, cukup sekian deh cerita pengalaman mistis yang dialami sama Izzuddin. Dia bertemu 11 pendaki gaib. Bisa dibilang antara seneng dan takut karena 11 pendaki itu ternyata pendaki gaib dan dia sempat berinteraksi dengan rombongan mereka. Terima kasih buat Bang Izzuddin yang sudah berbagi cerita ke kita. Buat teman-teman yang punya cerita mistis saat mendaki gunung atau di kehidupan sehari-hari, bisa berbagi cerita ke channel kami. Kita datang ke sini ke basecamp, kita gibahin bareng. Buat teman-teman yang ada di luar kota, bisa DM Instagram gua, linknya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.